DNA, udah bilang kalau mau tes DNA dua syaratnya. Satu, bisakah ente orang yang ngajak tes DNA ini menggali kuburnya Rasulullah, ambil darah beliau, nanti cocokkan sama kita orang. Perkataan Habib Bahar yang harus membongkar makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tes DNA itu tidak harus seperti itu. Tes DNA itu adalah uji kekerabatan, membuktikan bahwa Habib Bahar bin Smith ini mempunyai kerabatan dengan para syaraif, para asyraf yang ada di Timur Tengah. Itu sudah cukup, tidak usah membongkar makam. Ini akan diketahui oleh para ahli genetika dunia. Sebelum tes DNA kita orang para habaib, tes dulu DNA mereka sebagaimana sabda Rasul. Kenapa? Karena kita orang pengen tahu. Kepada saudara Bahar bin Smith, kalau memang antum mau tes DNA, monggo, ini telah kami lakukan di Genggong juga, hasilnya positif, terkonfirmasi sebagai ada Ahlul Bait, ada genetika Ahlul Bait di dalamnya. Kalau memang antum mau tes DNA, sudah, antum tidak usah bayar, kita yang biayai. Kita biayai biar hasilnya transparan, kita open posting semuanya. Good job. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Oh, berarti kalau tanggapannya Wali Songo itu nggak memiliki keturunan, berarti harus ngaji sejarah lagi nggih, Yai? Ngaji sejarah lagi. Nggih, Yai. Nggih. Sakniki pun kula paham. Matur nuwun atas jawabannya. Jadi di sini kita nggak gagal paham, Yai. Bahwasannya untuk membuktikan keturunan itu nggak harus bongkar makam Nabi Muhammad. Yang kedua, bahwasannya Wali Songo benar-benar memiliki keturunan. Saran saya kepada saudara Bahar bin Smith, kalau memang antum mau tes DNA, monggo, ini telah kami lakukan di Genggong juga, hasilnya positif, terkonfirmasi sebagai ada Ahlul Bait, ada genetika Ahlul Bait di dalamnya. Kalau memang antum mau tes DNA, sudah, antum tidak usah bayar, kita yang biayai. Masya Allah, dibiayai. Ngapunten, Yai, biayanya itu berapa kok sampai? Murah. Murah, ya, nggih. Masya Allah. Kita akan biayai, kita akan bawa, tidak usah darah, air liurnya saja kita minta. Kita akan bawa ke laboratorium Family Tree DNA yang ada di Houston, Texas, Amerika. Hasilnya fair. Jangan karena DNA, laboratorium DNA katakanlah buatan ini, jangan terlalu seperti itu. Artinya sekarang ini lagi wacana, jangan percaya pada DNA buatan orang non-Islam. Kita pakai HP buatan siapa? Kita pakai mobil buatan siapa? Kalau pakai mobil, kita pakai cat tembok buatan siapa? Nah, kok mengapa kita pakai cat tembok, kita pakai mobil, kita pakai HP, tapi kok DNA enggak mau? Kita biayai biar hasilnya transparan, kita open posting semuanya. Dan perlu diketahui bahwa laboratorium itu tidak menentukan seseorang syahid atau tidak. Laboratorium hanya mengeluarkan kode-kode SNP yang banyak dari sekian ribu bahkan SNP yang ada pada diri kita ini, kita cocokkan dengan kekerabatan yang ada di para syahid, para syarif yang ada di Timur Tengah. Itu aja. Kalau memang ada kesamaan berarti cocok. Kalau tidak ada kesamaan, mohon maaf, jangan dipaksa. Terima kasih. Nggih, matur nuwun, Yai. Untuk Habib Bahar, monggo, kalau untuk membuktikan nasab nggak harus bongkar, langsung datang nih, Yai, ke keluarga besar Naat nih, Yai. Jawa Barat sudah ada perwakilan Naat yang saya membiayai. Kalau memang Jawa Barat tidak mampu, membawa Jawa Timur, kita yang membiayai. Nggih, Yai. Berarti kudu ngopi dhisik nih Habib Bahar niki, Yai. Iki yang banyak. ngomong nggak ono keturunan Wali Songo, iki keturunan Wali Songo kabeh iki. Nggih, matur nuwun, Yai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turunan Wali Songo, siap! Turunan Wali Songo, siap! Turunan Wali Songo, siap! Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Apakah bisa mereka yang meminta itu menggali kubur Rasulullah untuk mengambil darah Rasulullah? Tidak harus bongkar makam, ini diketawain oleh orang-orang yang akalnya sehat, ini diketawain. Tidak harus membongkar Rasulullah, membongkar makam Rasulullah. Tes DNA, udah bilang kalau mau tes DNA dua
Syaratnya satu, bisakah ente orang yang ngajak tes DNA ini menggali kuburnya Rasulullah, ambil darah beliau, nanti cocokkan sama kita orang? Perkataan Habib Bahar yang harus membongkar makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tes DNA itu tidak harus seperti itu. Tes DNA itu adalah uji kekerabatan, membuktikan bahwa Habib Bahar bin Smith ini mempunyai kerabatan dengan para syaraif, para asyraf yang ada di Timur Tengah. Itu sudah cukup, tidak usah membongkar makam. Ini akan diketahui oleh para ahli genetika dunia. Sebelum tes DNA kita orang para habaib, tes dulu DNA mereka sebagaimana sabda Rasul. Kenapa? Karena kita orang pengen tahu. Kepada saudara Bahar bin Smith, kalau memang antum mau tes DNA, monggo, ini telah kami lakukan di Genggong juga, hasilnya positif, terkonfirmasi sebagai ada Ahlul Bait, ada genetika Ahlul Bait di dalamnya. Kalau memang antum mau tes DNA, sudah, antum tidak usah bayar, kita yang biayai. Kita biayai biar hasilnya transparan, kita open posting semuanya. Ya, sama-sama kita ke laboratorium rumah sakit. Anu udah cek rumah sakit Mangun Cipto Mangun Kusumo. Perlu diketahui bahwa laboratorium itu tidak menentukan seseorang syahid atau tidak. Laboratorium hanya mengeluarkan kode-kode SNP yang banyak dari sekian ribu bahkan SNP yang ada pada diri kita ini, kita cocokkan dengan kekerabatan yang ada di para syahid, para syarif yang ada di Timur Tengah. Itu ada kesamaan, berarti cocok. Kalau tidak ada kesamaan, mohon maaf, jangan dipaksa. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa, DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya ikhwan. Dengan adanya rambut itu bisa diperiksa gennya, DNA-nya bisa diperiksa ya ikhwan. Bagaimana DNA yaitu yang dimiliki oleh Nabi tersebut bisa dicocokkan oleh seluruh pongkol-pongkol Quraisy yang ada di dunia ini ya ikhwan. Bahkan itu juga bisa menjadi bukti bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Nah, jadi sebetulnya walaupun DNA ini belum dijadikan syarat untuk itsbatun nasab, tapi paling tidak dia bisa menjadi bukti pendukung ya ikhwan. Sebelum tes DNA kita orang para habaib, tes dulu DNA mereka. Tes dulu DNA mereka. Masya Allah. Kita akan biayai, kita akan bawa, tidak usah darah, air liurnya saja kita minta, kita akan bawa ke laboratorium Family Tree DNA yang ada di Houston, Texas, Amerika. Habib Bahar bin Smith kembali menjadi sorotan usai ditantang melakukan tes DNA. Tes DNA bertujuan untuk membuktikan Habib Bahar bin Smith adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Tantangan itu disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dalam ceramahnya yang diunggah di kanal YouTube. Bahar bin Smith memang pernah mengaku bahwa dirinya merupakan cucu Nabi Muhammad SAW yang ke-29, 28 dan yang terakhir 38. Dengan alasan ketika ditanya hal tersebut dia baru bangun tidur. Seperti diketahui, belakangan ini jagat media sosial dihebohkan dengan sebuah tema yang begitu menggemparkan. Tema tersebut yakni soal keabsahan status habaib yang ada di Indonesia. Apakah mereka benar keturunan Nabi Muhammad atau bukan? Bagi kita yang awam mendengar ini pertama kali, dahi langsung berkernyit. Kok ada ya orang berani membahas hal semacam ini? Namun setelah kita mencoba untuk memahami, ternyata ada benarnya juga. Kita mempertanyakan hal tersebut. Menurut kajian Kiai Haji Imaduddin, kelompok habaib Yaman baru datang ke Indonesia kisaran tahun 1880-an, di mana pada saat itu pemeluk Islam sudah menjamur di Indonesia. Sosok yang menjadi perbincangan yakni seorang kiai dari Banten bernama Kiai Haji Imaduddin Usman, pengasuh Ponpes Nahdlatul Ulum Kabupaten Tangerang, Banten, periode 2022 sampai 2027. Kiai Imad melakukan kajian dan penelitian terhadap kitab-kitab referensi nasab. Lalu dari kajian tersebut menyimpulkan jika silsilah nasab Balawi Yaman terputus kepada Rasulullah. Sejauh ini masyarakat memang dikenal ada beberapa sebutan untuk keturunan Nabi, seperti Syarif, Syahid, hingga Habib. Kiai Haji Imaduddin tidak mengingkari jika keturunan Nabi di Indonesia memang ada. Hanya saja ia meneliti soal kebenaran mengenai tersambungnya nasab keluarga Balawi terhadap Nabi Muhammad SAW.
Dalam beberapa ceramahnya, Kiai Imad menyebut jangan sampai orang-orang yang mengaku keturunan Nabi lalu membuat adu domba. Dan hal tersebut justru sangat mencoreng nama besar Nabi Muhammad SAW. Kiai Haji Imaduddin menyebut jika kadar seorang muslim tidak dinilai dari nasabnya, namun dinilai dari kadar keimanan dan keilmuannya. Bahkan seorang bernama Kiai Haji Nur Ihya asal Surabaya juga melakukan kajian dan penelitian terhadap kitab-kitab yang selama ini dijadikan rujukan Rabithah Alawiyah atau lembaga peneliti nasab keturunan habaib di Indonesia. Dari kitab-kitab yang dikaji tersebut disimpulkan jika nasab keluarga Balawi terputus selama 650 tahun. Kiai Ihya pun mewanti-wanti kepada Rabithah Alawiyah supaya jangan sampai keliru melakukan verifikasi terhadap orang yang bukan cucu Nabi namun distempel menjadi cucu Nabi. Tes DNA pun sempat disinggung oleh Kiai Haji Imaduddin dan Kiai Haji Ihya untuk membuktikan secara ilmiah apakah mereka yang sering mengaku cucu Nabi dalam ceramah apakah benar-benar memiliki DNA Nabi atau tidak. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.